Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Putra, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan jelaskan mengenai manajemen anak babi yang baru lahir. Seperti yang kita ketahui, konsumsi daging babi melebihi jumlah konsumsi ternak lainnya. Konsumsi daging babi adalah 38%. Selain itu, ternak babi juga sangat fleksibel dalam fungsinya, yaitu dapat diperjualbelikan dan juga sebagai sarana upacara agama Hindu. Oleh karena itu, kitab sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara mempertahankan populasi babi, yaitu salah satunya dengan melahirkan anak. Sebagai dokter hewan dan calon dokter hewan, kita harus tahu bagaimana cara memanajemen anak babi yang baru lahir dan juga bagaimana cara mengatasi induk babi yang sedang bunting. Baik, yang pertama adalah persiapan induk sebelum lahiran. Proses kelahiran atau biasa disebut dengan partus merupakan salah satu faktor yang paling kritis dalam keseluruhan proses produksi ternak babi. Berbagai hal dapat terjadi yang dapat menyebabkan kematian atau setidaknya menurunkan efisiensi pemeliharaan induk dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menghasilkan suatu kelahiran yang normal dan mengetahui secara dini bila ada kelainan supaya dapat diambil tindakan secepatnya. Sebulan sebelum tanggal penetapan kelahiran disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Kandang harus cukup ruangan untuk induk berjalan-jalan atau exercise guna memperlancar peredaran darah saat proses kelahiran. Induk dan kandang harus selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak. Sebelum dimasuki induk untuk beranak, kandang harus didesinfeksi dengan disinfektan dan induk dimandikan, yakni dibersihkan dengan sabun dan air hangat. Babi yang sedang bunting biasanya dipindahkan ke dalam kandang melahirkan anak 4-5 hari menjelang saatnya partus, karena lama kebuntingan dapat bervariasi antara 111 dan 120 hari. Pemindahan dini tersebut memberi kesempatan kepada induk untuk menyesuaikan diri selama beberapa hari dengan kandang yang baru baginya itu sebelum melahirkan. Yang kedua adalah pemberian makan induk bunting. Suhu kandang yang ideal untuk induk bunting adalah 64-68 derajat Fahrenheit. Pemberian makanan berlebihan pada induk yang sedang bunting justru menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunkan nafsu makannya. Menjelang partus, kandang melahirkan hendaknya dibersihkan dengan baik serta dijaga agar tetap kering dan hangat. Kandang yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutupi oleh makanan yang basah, yang nantinya dapat menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak. Yang ketiga adalah tata laksana induk beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling ke sisi lain. Seekor induk babi biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan letakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Pada video yang telah diputar terlihat induk babi yang sedang bunting, di mana terdapat ciri-ciri perutnya yang membesar yang menonjol ke bawah dan juga beberapa poting susu yang sudah matang. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Biasanya harus diberikan bantuan jika terdapat kesusahan dalam melahirkan anak. Apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormonal, maka dapat diberikan dengan oksitosin. Oksitosin ini merangsang kontraksi otot lincin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya, yaitu menimbulkan sifat kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain yang berisik, induk babi segera menentang anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk kembali mengembangkan sifat keibuannya. Jika ibu babi tetap jahat dan tidak dapat tenang, maka dapat disuntikkan dengan obat penenang. Manajemen saat partus. Manajemen saat partus dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, anak babi yang lahir dengan masih terbungkus dengan membran atau selaput uterus dapat dikeluarkan sehingga dapat terhindar dari kematian, lalu bungkus dengan kain kering agar tidak terjadi kedinginan. Yang kedua, lubang hidung dan tenggorokan
babi yang kondisi lemah dapat diurut-urut dan dekatkan ke puting induk agar segera bisa menyusui. Yang keempat, apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pengeluaran cairan dari lubang hidung. Juga dapat dengan mengurut pelan-pelan bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung yang dapat merangsang pernapasan. Yang kelima, anak babi yang kedinginan dapat dihangatkan dengan diletakkan di dekat sumber kehangatan. Yang keenam, setelah lahir, segera bantu mereka untuk mencapai puting susu induk dan mendapatkan jatah kolostrum dengan minimal 200-250 gram dalam waktu 12-16 jam dari awal kelahirannya. Lalu yang ketujuh, kita juga bisa melakukan pemerahan air susu dan menempatkannya pada dot diberikan kepada anak babi yang relatif lemah. Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum berumur 2-3 hari. Nah, berhubung dengan anak babi yang baru lahir tidak bisa mengatur suhu tubuhnya selama kurang lebih 2-3 hari, maka yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu sebesar 250 watt yang digantung. Hal ini berguna untuk memberikan mereka kehangatan selagi mereka tidak bisa mengatur suhu tubuhnya. Bola lampu digantung di atas kira-kira 70-76 cm dari lantai atau bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Anak babi yang baru lahir, terutama dengan berat lahir di bawah 1,1 kg, sangat rentan terhadap suhu lingkungan. Manajemen kolostrum pada 2 hari pertama kehidupan menjadi hal terpenting dalam proses awal kehidupan anak babi itu sendiri. Kolostrum yang cukup akan memastikan setiap anak babi mendapatkan imunoglobulin induk untuk menjadi kekebalan pasif, selain juga membantu untuk mengatur suhu tubuh mereka. Oke, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah lagi yang harus dilakukan setelah anak babi itu lahir, yaitu adalah memotong tali pusar. Tali pusar memang adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang sudah tidak diperlukan lagi atau bisa dikatakan merugikan, yaitu daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Oleh karena itu, maka tali pusar ini harus segera dipotong. Langkah selanjutnya adalah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi tajam dan 2 pasang perdarahan atau yang biasa disebut dengan gigi jarum atau gigi hitam. Memang gigi tersebut sangat penting pada anak babi, namun lebih banyak menimbulkan kerugiannya. Alasan kenapa itu rugi adalah yang pertama, anak babi dapat melukai puting susu saat sedang menyusu pada induknya. Yang kedua, ketika anak babi sedang berkelahi memperebutkan puting susu atau sedang bermain dengan anak-anak babi lainnya, bisa saja dengan tidak sengaja melukai mereka, di mana luka ini merupakan pintu awal sebagai agen infeksi menyerang pada anak babi. Oke, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memotong ekor. Menggigit ekor adalah permasalahan yang sering terjadi di hampir seluruh peternakan babi. Karena itu, maka dilakukan pemotongan ekor secara rutin. Pemotongan ekor dilakukan 2/3 hingga 3/4 dari ekor babi. Pada saat pemotongan ekor, kerap kali terjadi pendarahan yang diakibatkan oleh alat yang digunakan adalah tumpul. Oke, langkah selanjutnya setelah memotong ekor adalah mendapatkan kolostrum. Segera setelah melakukan pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi berdekatan dengan induknya agar bisa mendapatkan kolostrum, sehingga mendapatkan kekebalan yang cukup untuk mempertahankan dirinya dari serangan agen infeksi dan juga dapat mengatur suhu tubuhnya agar menjadi lebih hangat lagi. Penyuntikan zat besi. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan pada anak babi yang baru lahir menyimpan kandungan zat besi dalam jumlah terbatas, di mana hanya cukup seminggu setelah kelahiran. Rata-rata, anak babi memerlukan 7 mg zat besi setiap hari setelah seminggu kelahiran. Namun, kandungan zat besi pada air susu induk hanya 1-2 mg per harinya pada tiap ekor anak babi. Oleh karena itu, penyuntikan zat besi pada anak babi yang baru lahir sangat diperlukan. Penitipan anak. Langkah ini merupakan opsional jika tidak terjadi permasalahan pada induknya. Anak babi yang kehilangan induknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, karena induknya mati setelah beranak, tidak dapat menyusui karena apinya luka, atau tidak dapat menyusui karena jumlah anaknya yang terlalu banyak. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan dilakukan 48 jam setelah melahirkan. Salah satu cara untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah tentukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam suatu kotak selama 1 hingga 2 jam
Langkah selanjutnya adalah pembuatan tanda dan nomor. Tiap anak ekor babi yang lahir dalam suatu seperindukan harus diberi tanda dan nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi stres.